Alhamdulillah rabbil alamin. Sekarang kita kumpul dengan sekarang mengaji dan bahas tentang bab shaum, termasuknya bab shaum tentang puasa. Disebutkan di dalam kitab Ar-Risalah Jami'ah yang dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, wa amma shaum, dengan puasa itu, wa huwa thalithun min arkanil Islam, yaitu rukun ketiga dari rukun Islam. Rukun ketiga di dalam Islam, dalam rukun Islam. Apa itu puasa? Mahwal puasa, al-puasa itu yaitu al-imsaku. Al-imsak yaitu menahan. Paham? Menahan di sini, paham? Ntar di sini jelaskan banyak nih. Memasak, yang dimaksud dengan puasa itu menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa atau yang membatalkan pahala puasa. Jadi bukan puasa yang hakikat puasa itu, definisi puasa bukan cuma menahan dari haus dan lapar, bukan dari menahan dari makan dan minum, bukan. Hakikat puasa yaitu menahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu. Maka sebagaimana di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, paham, dikatakan di dalam hadis itu, kam lisaimin laisa lahu minasyam illa ju'i wal atas. Paham? Berapa banyak, paham? Berapa banyak. Kalau beberapa banyak berarti sangat banyak. Kam lisaimin laisa lahu siyam illa ju'i wal. Berapa banyak orang, jadi banyak banget orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun atau balasan ataupun jaza dari Allah, cuman yang dia dapatin haus dan lapar. Maksudnya gimana? Iya, dia puasa cuman hanya menahan lapar dan haus, tetapi tidak juga menahan dari hawa nafsu, dari menahan dari segala perbuatan kemaksiatan. Karena definisi puasa itu menahan, yaitu menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Itulah hakikat puasa. Jadi bukan saja orang yang puasa dari fajar atau dari subuh sampai maghrib cuman tidak makan dan minum, itu salah. Tetapi apa? Dia jaga dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah atau kemaksiatan. Itulah hakikat puasa. Sebagaimana dibilangkan oleh Imam Al-Ghazali dan Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitab tasawufnya, yaitu puasa itu dibagi 3. Ada puasa umum, ada puasa khusus, ada puasa khusus bil khusus. Jelas? Kalau puasa umum, orang-orang awam, yaitu puasanya ya makan dan minum, menjaga menahan dari makan dan minum doang. Ya nggak dapat nih jaza balasan. Makanya orang bilang puasa begini akan mendapatkan begini, tapi puasa yang seperti apa? Makanya orang aja udah puasa tetapi tetap maksiat. Padahal dikatakan walaupun dengan hadis dhaif atau pendapat ini perkataan ulama atau gimana pun tentang, ada yang bilang hadis juga dari yang mengatakan kalau setan itu dibelenggu. Bahkan itu hadis, walaupun hadis mutakallam fi, hadis itu dibicarakan tentang keabsahannya, itu setan itu dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi banyak gak yang masih nggak puasa? Banyak apa nggak? Banyak. Anda pernah lagi apa kenalan sama orang, baru kenal, ya ini baru kenal berapa hari, dia nggak tahu kalau anak pondok, dia nggak tahu kalau anak siapa gitu, kenalan lagi Ramadan. Udah kan nginep rumahnya dia, habis acara malamnya maulid, buka bersama ya, terus nginep di rumah. Jam 12 siang nih kita bangun tidur, habis sahur, habis itu, ikut yuk. Kemana dia bilang? Ikut aja. Dia kemana? Ke warteg diajakan. Ya Allah. Aneh bilang, dulu. Aneh bilang, nih orang stres katanya. Dia nggak tahu gua anak pondok katanya gitu. Akhirnya semua, enggak makan. Makan. Aneh enggak deh, aneh nungguin di motornya di depan.
Udah nungguin, selesai dia tuh. Dia cuek aja. Nah, dia cuma taunya teman baru kenal terus menginap di rumahnya udah. Selesai dia balik ke rumahnya, balik ngobrol ngarang itu sampai asar tuh ya. Ada cerita deh itu ana mondok, ana ini. Ya Allah, dia langsung salah tinggal nggak enak. Maafin kan. Ya begitulah. Walhasil jadi begitu. Ya akhirnya itu dia baru tahu dia minta maaf. Udah mau gimana katanya. Walhasil jelas. Terus walhasil begitu. Jadi puasa itu terbagi 3. Yang pertama puasa orang umum atau awam yang cuma menahan lapar dan haus dan dahaga. Yang kedua khusus yaitu puasa al-khusus, puasa orang khusus. Apa itu puasa orang khusus? Puasa yang seperti dia menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Dia tidak hawa nafsunya tidak berbuat maksiat, tidak menggibah. 5 perkara yang membatalkan puasa yaitu ghibah, ngomongin orang, gosip, sumpah palsu, namimah, ngadu domba, terus lagi janji palsu, terus lagi al-yaminul kadhib, sumpah udah, terus walhasil itulah 4 ya yang membatalkan puasa atau pahala puasa itu dia menjaga. Yang kedua ini al khusus itu menjaga dari itu semua, dari hal-hal kemaksiatan dari perkara itu menjaga. Itu golongan orang yang khusus, itu bagus nih puasanya. Ada yang lebih bagus lagi, khusus bil khusus. Apa itu? Orang yang puasanya hatinya dijaga. Maksudnya gimana? Hatinya dijaga, dia tidak lupa sama sekali sama Allah. Bukan hawa nafsunya aja yang dijaga, tapi hatinya juga dijaga. Itu namanya khusus, tingkatan yang khusus puasanya. Masya Allah, tabarakallah itu orang ya. Jelas ya, itulah puasa. Paham? Makna puasa sekarang, al-imsakul ma'ruf, menahan yang sudah ma'ruf diketahui, menahan dari segala sesuatu yang sudah ma'ruf, ala wajhil khusus, dari tujuan yang khusus. Tujuan yang khusus. Paham? Itulah puasa. Minhu an-niyatul likulli yawm. Dan salah satunya rukun puasa itu niat setiap harinya. Paham? Niat setiap hari. Makanya kita tuh kalau sholat puasa fardu itu setiap habis sholat tarawih nawaitu an ente pinter ya. Pas Ramadan ente nggak baca Ramadana atau Ramadhani. Kenapa ente berhenti? Karena nggak mau menimbulkan konflik. Paham? Jelas? Nah jadi makanya kita dianjurkan karena puasa wajib itu niatnya harus setiap waktu, setiap hari. Beda dengan puasa sunnah, bisa kita niatnya setelah lewat waktunya. Maksudnya setelah subuh udah lewat, jam 7 kita belum makan. Puasa aja deh, boleh. Tapi kalau puasa wajib nggak bisa. Harus sebelum waktu subuh. Maka al-afdhal niyah. Itu afdhal niat dalam puasa wajib itu diinapkan. Maka seperti kita. Seperti sehabis sholat. Yang waktunya niat puasa itu masuk waktu niat kapan? Habis buka. Pas adzan maghrib itu udah bisa, boleh niat. Habis makan, nawaitu shauma ghadan ala fardhu syahra azanatu lillahi taala. Makan, habis itu doa niat selesai, baru doa habis buka apa? Allahumma lakasumtu. Nah, doa itu banyak sekarang orang salah. Salah. Kenapa salah? Dia mau buka baca dulu. Salah. Batalin dulu baru doa. Kan itu Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Dia bersyukur kepada Allah. Berdoa lakasumtu yang telah mengizinkanmu berbuka, terus wa bika amantu, dengan ini kita bermakom, wa bika rizqika, yang telah Allah memberikan rizki. Lah sekarang itu belum buka, masa doa dulu? Lah itu belum buka dulu, batalin dengan minum atau korma,
baru doa, atau makan dulu baru doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa laka abtautu birahmatika. Nah gitu. Bukan doa dulu, sah. Siapa itu? Orang jauh. Jelas ya? Jelas? Apa? Kodok apa nih? Puasa kodok. Puasa wajib, kodok, puasa sunnah. Puasa wajib, iya kenapa? Bisa dibarengin sama sunat tuh Beb, biasanya. Lagi sunat barengin kodok, barengin ini, nah itu harus nginapin juga Beb. Iya, karena wajib harus itu kalau diinapkan itu afdolnya. Kalau niatnya wajibnya sebelum subuh. Ya kita waktu lagi sahur itu niat. Paham? Nih, niat. Nah, itu sama kemudian itu niat, paham? Nah, kalau puasa sunnah boleh. Lagi Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis ketika di hari Senin ketika apa itu Rasulullah SAW menanyakan kepada di waktu jam 7 waktu setelah subuh Rasulullah menanyakan apakah ada sarapan kepada Sayyidina Aisyah. Maka dibilang tidak ada ya Rasulullah, tidak ada yang bisa dimakan dan dibilang, maka hari ini aku berpuasa. Maka boleh. Jadi kita puasa, niat puasa ketika sholat sunnah, kita pagi nih, terus istri, bini, emak nggak masakin, nggak sadar bikin sarapan, terus lagi ente ada kuat, ini mumpung hari Senin puasa dah, ya gak? Itu niat, nggak bisa. Di waktu itu niatin qadha juga nggak bisa, karena sudah lewat waktunya. Kalau niat wajib itu sebelum subuh, sebelum masuk waktu ibadahnya. Paham? Karena ibadah itu semua niat itu di awal ibadah kecuali berpuasa sebelum ibadah. Itu puasa wajib. Jelas? Puasa wajib, maka sebelum ibadah. Jelas ya? Jadi nggak bisa puasa wajib setelah lewat waktu ibadahnya. Nggak bisa. Jelas ya? Wa minhu niyatul likulli liyan tabyituha diinapkan minal lail dari malam hari itu. Wal imsaku anil mufattirati minat ta'am was syarab wal jima' wal istimna mubasyaratun wal istiqa'a bil ikhtiyar. Dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari makan wa ta'am was syarab dari minum wal jima' hubungan intim ya wal istimna mahwal istimna. Apa itu istimna? Kalau istimna Om Sawahid 51 nggak tahu juga. Kalau jima hubungan badan. Kalau istimna ya ini onani. Kalau bahasa Arabnya istimna itu kalau onani kan buat laki-laki doang. Kalau perempuan apa? Masturbasi. Iya masturbasi. Nah tuh pintar. Beda kan? Itu onani sama perempuan. Tapi kalau namanya kitab sama istimna, yaitu mengeluarkan mani atau syahwat dengan dipaksa. Paham maka batal tuh. Paham? Hasil yaitu yang membatalkan puasa makan, minum, jima, hubungan badan, istimna, onani, bi mubasyarah dengan langsung ya. Terus wal istiqa'a min ikhtiyar muntah dengan sengaja maka batal. Kalau muntah dengan sakit maka nggak batal. Sakit kita masuk angin atau gimana kalau muntah nggak batal. Tapi syaratnya nggak boleh ada rasa, ada sisa-sisanya, harus keluarin, harus kumur-kumur, jangan ditelan deh. Maka nggak batal, terusin puasanya. Tapi kalau misalnya nggak bisa dan ada rasa ada apa, terus balik lagi, maka batal sudah. Pokoknya intinya nggak boleh muntah dengan sengaja. Nanti nyium atau dikodok-kodok mulutnya itu biar muntah, maka batal, udah puasanya. Paham? Nah, kan bisa, sakit batal biar batal. Paham? Itulah pembatalan puasa. Wa min tamam shaum, dan dari sempurnanya puasa. Jelas dari sempurnanya puasa. Kaful jawarih,
menjaga anggota tubuh. Paham? Amma yakruhullah, dari apa-apa yang mendatangkan kemurkaan Allah. Minal a'dha'is sab'ah, dari anggota tubuh yang 7 ini. Allati dzikruha, yang akan disebutkan anggota sab'ah itu 7 anggota 7. Wa fil hadis, di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hamsun yufattiru shaim. Tuh kan, tadi yang dibahas. 5 perkara yang membatalkan puasa. Pertama, al-kadzib, berbohong. Wal ghibah, apa ghibah? Ngomongin orang, gosip, atau lagi nyinyir. Bahasa sekarang kan. Wan namimah, adu domba. Bayangin nih, namimah adu domba. Adu domba aja nggak boleh, apalagi ngadu orang. Ngerti begini sih? Iya kan? Ngadu domba nggak boleh, domba diadu nggak boleh, apalagi ngadu orang. Ini namanya adu domba. Boleh apa enggak? Kalau ngadu orang? Wal yaminul kadhib, sumpah wan nadhara bisahwa, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Jadi jangan tuh, jaga tuh lagi puasa tuh, jangan bohong, jangan ghibah, jangan namimah, jangan sumpah palsu, bohong. Wallah, sumpah gue ana lihat, sumpah ana lihat aju kami, udah kagak lihat, sumpah ana begini, sumpah. Nah, bohong lagi puasa nggak boleh, maka batal puasanya. Paham? Batal pahala puasa. Wan nadhara bisahwat, lihat syahwat lagi puasa. Nontonan sinetron yang buka aurat, film-film yang naudzubillah. Jangan lagi puasa malah sibuk nonton drama aja. Nonton yang berepisode-episode. Innalillahi. Puasa, ngaji. Syahrul nuzul Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran, yang disempurnakan Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Bulan puasa. Nah ini nggak ngaji. Astagfirullahaladzim. Malah hatamin sinetron ini itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu dari sempurnanya itu menjaga anggota tubuh kita. Lagi puasa tawuran, lagi puasa banyak kan? Petasan, ngerjain orang, ngagetin orang pakai petasan. Puasa maling sendal di masjid. Puasa perang kain, perang sarung. Jangan, ya puasa. Macem-macem dah. Puasa lari pagi, beb. Lari pagi di jalan. Ngeliatin aurat, ngeliatin. Bener gak? Habis itu nyara. Innalillah. Terus lagi apa? Puasa dari, Masya Allah, dengerin. Dia paginya puasa, habis ngaji Quran, tadarusan di masjid, habis itu dia tidur, cakep gak? Duhurnya juga begitu, asarnya juga begitu. Pas mau maghrib dia ngabuburit. Lihat begini, lihat Pak, jelek banget. Enggak beb, ngabuburit. Ngapain? Lu bukan ngabuburit namanya itu, nambah dosa. Lah siangnya tadi tadarusan ini bagus, sorenya ya Allah, alasannya mau cari buat buka puasa. Ya, udah jangan keluar. Di luar banyak setan. Jelas ini nggak Jangan udah pakai keluar, nggak usah. Ngirimin stiker es ini, es keringetan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu apakah termasuk dosa? Dosa Ji. Coba sekarang kau ngirim doang ngasih kagak. Itu makanya dosa ya. Paham? Jelas? Wa min tamamis shaum. Nah, dari sempurnanya puasa tahril iftar alal halal, mencari atau mempersiapkan iftar buka puasa yang halal. Dari yang halal. Kita mencari yang halal dan menyiapkan yang halal. Wadam istikthar minal akal, dan juga tidak boleh banyak-banyak di dalam memakan. Maka bukanya udah kayak orang balas dendam.
Bener gak? Piring sebakul. Masya Allah. Esnya macam-macam, dari es teh, es buah, es apa lagi? Es sirup, es teler, terus lagi kopi sama tehnya. Udah, habis itu kolaknya belum, gorengannya belum. Lo banyak gak? Banyak. Itu mah bukan buka puasa, dan nggak boleh, nggak ada manfaat. Habis itu apa? Udah kenyang, Beb. Habis itu wala sholat maghrib, wala sholat isya, wala taraweh. Paham? Wayam bagi dan dianjurkan istighfar minat saum, la siyama ayyamul fadilah fi syahr, dan juga dianjurkan untuk kita memperbanyak berpuasa selain di bulan Ramadan. Yaitu apa? Yaitu ayyamul fadilah, hari-hari yang utama. Seperti nisfu Sya'ban, seperti Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ayyamut tasyrik, di hari-hari yang dianjurkan 9-10 Muharram, yang lain, paham? Hari-hari yang dianjurkan, Yaumul Bid, Senin dan Kamis, itu semuanya dianjurkan untuk kita berpuasa. Fajr syariah yang di dalam syariat. Itulah puasa ya, yang dianjurkan, paham? Barang siapa yang berpuasa, yang banyak berpuasa, maka oleh Allah Subhanahu wa taala ada disiapkan sorga untuk orang-orang yang ahli puasa. Maka dimasukkan, masuk Allah. Kalau udah dipersiapkan berarti balasannya sorga, udah enak udah. Paham? Puasa tapi ninggalin sholat. Gimana, Beb? Tidur. Apaan tidur kalau tidurnya mati? Tidur misalnya dari pagi sampai lewat zuhur, bangun asar jam 5 mending tinggal setengah jam. Itu puasa apa bukan? Bukan. Lah. Puasa apa puasa apa tidur? Lah bukan puasa kayak gitu. Puasa apa enggak? Lah bukan. Lah ente ninggalin yang wajib. Sholat duhur sama asar. Apalagi kalau nggak subuhan. Ayo. Nih istilahnya nih, ente ngambil air di gayung yang bolong, dapat tuh air. Istilahnya lagi, paham? Ente masak dengan hal yang bangkai atau hal yang jelek atau najis, bisa dimakan. Ente masak udah capek-capek, ente puasa sahur, ente buat puasa, tapi ente dengan maksiat nggak sholat, nggak bisa kayak begitu. Dibilang, Habib, sholat kan udurnya puasa, udurnya naum, udur sholah. Udurnya sholat itu naum tidur. Tidur yang seperti mana? Kalau tidur ya itu udah ikhtiar dengan minta tolong bangunin orang, dengan bikin alarm yang lain-lainnya. Terus masih kelewatan, itu baru udur. Kalau enggak begitu ya namanya bukan udur. Lalai, dosa. Paham enggak? Jelas? Al-udur sholat, an-naumu wan nisyan, lupa. Lupanya itu bukan yang dilupa-lupakan. Itu udur sholat. Lagi puasa, tidur, ya itu maksiat. Itu dalam ibadah. Dalam ibadah, inti maksiat. Pantas apa enggak? Inti ibadah, puasa. Tapi inti maksiat, ninggalin sholat. Gimana? Ente ibadah, tapi dalam ibadahnya maksiat. Ente mau mengerjakan, mendapatkan kado dan pahala, kado ataupun upah yang luas, tapi di dalamnya di situ tatonya upahnya racun. Seperti kayak gitu. Paham? Jelas? Puasa tuh cuma 30 hari ataupun 29 hari, sebentar. Habis itu tuh nggak puasa berapa? Setahun berapa hari?
365. Berarti sisanya kalau misalnya 30 hari kita puasa, sisanya berapa? 335. Tuh ada waktu 35 hari ente nggak puasa. Masa 30 hari doang ente nggak kuat? Masa ente korbanin dengan puasanya ente dengan maksiat? 30 hari doang. Orang banyak yang mati kepengen bangun untuk puasa. Kepengen banyak karena ganjarannya puasa begitu luas, begitu banyak balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di malamnya ada Lailatul Qadar. Di malamnya wah banyak deh fadilah-fadilahnya. Di malam pertama dibilangkan dalam hadis itu, walaupun hadis mutakallam fi itu di 10 hari pertama yaitu apa? Al-maghfirah, ampunan. Yang kedua itqum minan nar. Yang ketiga penghapusan dosa. Oh sama. Yang pertama apa? Rahmah. Yang kedua itqum minan nar wa pengampunan dosa. Tuh. Udah begitu. Allahu akbar. Salat tarawih. Salat tarawih. Berapa ya di sini salat tarawih biasanya? Biasa, ada kan ada yang 20, ada yang 8. Berapa ya? Kalau lagi semangat 20, kalau lagi nggak semangat 8. Jangan sampai enggak. Sholat tarawih adanya di bulan Ramadan doang. Mam, nggak usah diinti permasalahan debatin antara 8 dan 20. Lah, masih 8 juga alhamdulillah masih sholat. Lah itu kenapa nggak masalahin orang yang nggak sholat? Lah semuanya itu punya dalil dan punya hadisnya. Nggak usah permasalahan, nggak usah diperpanjang di debat. Lah alhamdulillah sholat. Lah nggak sholat ya nggak didebatin, nggak dimarahin, yang nggak sholat dibiarin aja. Hah? Yang dipermasalahin sampai lah syekh, udah sholat udah alhamdulillah. Yang nggak sholat itu ente mau marahin, ente mau debatin, sholat sunnah. Lah yang nggak sholat wajib aja. Kadang-kadang begitu. Benar nggak? Jadi jangan sampai nggak sholat. Kalau nggak kuat 20, paling nggak 8 itu. Ya cuma 30 hari. Itu adanya di Ramadan doang. Jelas apa enggak? Jelas. Wallahu a'lam bishawab.